Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Jumat 24 Januari 2025. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, bahagia, sehat yang pasti di hari Jumat kali ini yang merupakan Jumat terakhir di bulan Rajab ya. Siang hari ini telah hadir untukmu perempuan. Dan juga pastinya keluarga Fas merupakan program spesial dari kami Radio Fas FM Magelang. Hadir bersama dengan Nisa, ada Ning Yusfina Zahrusania yang tentunya akan melanjutkan pembahasan kitab Uyunul Masail keluarga Fas ya. Anda tentunya bisa bergabung nanti di 081578709640-nya. Pembahasan tentang kitab Uyunul Masail seputar haid. Anda keluarga Fas bisa sampaikan di 081578709640 dan juga bisa simak siaran kami melalui live streaming. Download aplikasi Suara Megan Noise. Kita sapa dulu bersama dengan Mbak Sania yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Sania. Waalaikumsalam Mbak Epik. Ya, terima kasih juga sudah hadir siang ini bersama dengan Mbak Sania ya. Dan nanti sampai di jam 1 siang Anda bisa sampaikan untuk tanya jawab dengan Mbak Sania di 081578709640-nya. Kabar sehat ini Mbak Sania kali ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Nah, pembahasannya adalah tentang kitab Uyunul Masail. Jumat lalu sudah kita bahas di awal ini Mbak Sania ya, tentang haid, di mana banyak keluarga Fas juga yang sudah bertanya waktu itu. Karena memang fikih wanita banyak sekali permasalahan yang dibahas, terutama masalah haid. Karena setiap wanita wajib mengerti hukum dan juga perhitungan masa haid. Nanti tentunya Mbak Sania akan memaparkan lebih lanjutan dari Jumat lalu ini Mbak Sania ya. Jadi seperti apa Mbak Sania? Karena tentunya kalau kita belajar tentang perhitungan masa haid, ilmu haid ini akan bersinggungan dengan amaliyah yang lain. Misalnya sholat dan puasa, apalagi juga sudah mau persiapan Ramadan ini Mbak Sania ya. Jadi bisa pembahasannya lebih detail lagi. Di minggu lalu ini sudah disampaikan bagaimana cara menghitung haid ya. Lalu apa saja biasanya permasalahan dari haid itu sendiri yang sudah dipelajari Mbak Sania di kitab Uyunul Masail. Silakan Mbak Sania. Alhamdulillah kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan beberapa yang ada dari kitab Uyunul Masail. Namun sebelumnya dalam kitab Uyunul Masail itu menjelaskan segala hal yang bersinggungan dengan wanita. Jadi sebenarnya tidak hanya melulu tentang haid. Ya. Namun pada siang hari ini saya beri kesempatan untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin menanyakan, kami menjelaskan perihal haid riyen nggih. Mungkin untuk bagaimana nanti ketika hamil nifas bisa di kesempatan berikutnya. Dan ini karena kita juga mendekati Ramadan yang pasti harus teman-teman tahu. Iya. Yang masih memiliki kodok puasa. Kodok puasa itu kan kalau orang yang haid ketika dia Ramadan terus mengalami haid itu kan tidak boleh puasa. Iya. Andaikan dia puasa kok mau sok suci pun, gini ku tetap tidak sah, bahkan hukumnya haram karena mempermainkan ibadah. Kita tahu sendiri kalau hukumnya niku tidak boleh puasa, justru kok malah puasa itu malah nggak boleh. Mumpung sekarang masih ada kesempatan, masih ada beberapa hari lagi, tapi ini sangat dekat waktunya, makanya sudah sangat dekat. 1 bulan lagi. 1 bulan dan niku teman-teman yang masih punya kodok monggo untuk segera dikodoi. Karena nanti kalau kita tidak mengkodok, yang kemarin kita haid kok ternyata sekarang belum dikodok sampai Ramadan, nanti akan mendapatkan konsekuensi yang berbeda lagi. Tidak hanya mengkodok tapi harus bayar fidyah dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang pertama karena kita masih membahas yang awal dari kesempatan kemarin, kita bahas seputar haid riyen napa nggih? Iya Mbak Sania. Menghitung haid yang kemarin mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan dulu napa?
Ya, jadi bisa disampaikan dulu. Jumat lalu Mbak Sania sudah sedikit membuka penjelasan tentang haid ini. Iya. Sebetulnya permasalahan haid, hukum haid ini juga luar biasa. Harus dipelajari setiap wanita ini ya, yang sudah mendapatkan haid pertama kali sampai dengan menjadi seorang ibu. Panjang ini ya, untuk haid, setelah itu nifas, dan Iya. juga istihadoh ini ya, Mbak Sania ya. Bisa kembali diulas lagi di minggu lalu, diingatkan kembali apa-apa saja yang memang harus kita pelajari, terutama sebagai seorang wanita yang menerima takdirnya eh, untuk proses haid ini. Iya. Karena kodratnya wanita kan memang mengalami haid ya. Ya, Jadi semuanya orang pasti akan mengalami haid. Bahkan kalau dia tidak mengalami haid, justru itu yang perlu ditanyakan, yang perlu diperiksakan ke dokter. Karena haid kalau sudah tidak stabil aja nanti akan masuknya ke istihadah dan itu akan sulit. Yang pertama harus kita hati-hati dalam menghitung haid niku harus mencatat dulu ya seperti ya, yang kemarin saya sampaikan. Jadi anak itu kalau seumpama seorang ibu sudah memiliki anak dan dia baru mengalami haid, kita harus mengajarkan kepada dia apa saja yang dilarang bagi orang yang haid. Yang mengenai tidak boleh sholat, kemudian puasanya juga tidak boleh puasa, batal puasanya, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh melaksanakan apa namanya tawaf ya. dan lain sebagainya niku harus diajarkan ke anak. Ketika sudah dikasih tahu apa saja yang dilarang bagi orang yang haid itu kan aslinya juga dilarang untuk melewati masjid. Niki mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu, melewati masjid ini tidak boleh hanya bagi orang yang haidnya niku ditakutkan dia sampai menetes. Baik. Jadi hanya untuk teman-teman yang bancar mungkin ya bahasanya sekarang. Nah ini ku melewati saja nggak boleh. Melewati saja nggak boleh karena ditakutkan akan mengotori masjid. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah tidak deras lagi haidnya, niku boleh untuk melewati masjid. Tapi untuk iktikaf atau berdiam diri di masjid itu Iya, aslinya tidak boleh. tidak Iya, diperbolehkan Mbak tidak Sania ya. diperbolehkan bagi orang yang haid. Itu masjid ya. Kalau kita sudah belajar, masjid sama musola niku beda. Karena nanti tergantung orang yang mewakafkan. Kalau musola itu kan artinya tempat sholat. Jadi dimanapun orang, kalau dia sholat di situ ya namanya musola. Iya, Cuman untuk membahasakan orang-orang sekarang kan musola tempat sholat. Jadi di mall ada tempat sholat, kemudian di sekolah ada tempat iya. sholat. Itu kalau musola sama masjid benten nggih. Kalau masjid niku yang besar tentunya dan memang diwakafkan ini untuk masjid. Kan kadang kalau di desa-desa niku onten langgar. Ada langgar. Nah, kalau langgar seperti itu, kita harus nopo tahu apakah ini musola atau ini masjid. Nah, kalau memang itu masjid, bagi orang yang haid tidak boleh. Dia tidak boleh menetap di masjid. Menetap gitu tidak boleh. Tapi kalau hanya melewati saja, sekedar lewat, niku boleh ketika tidak deras. Tapi kalau deras ataupun tidak deras, orang yang haid niku tidak boleh menetap di masjid dengan niat iktikaf ataupun yang lain sebagainya niku mboten bareng. Baik, jadi arti melewati ini Mbak Sania untuk diperjelas lagi kepada keluarga Fas di rumah Nggih. terutama untuk para wanita. Melewati dalam artian apakah lewat di serambi masjid atau di depan halaman ini juga memang tidak boleh. Kalau halaman itu masih boleh. Jadi kalau orang yang mewakafkan masjid, itu kan pasti areanya digunakan untuk masjid. Iya, Jadi kalau di bagian halaman, niku sudah tidak dikatakan dengan masjid. Niku karena dalam penjelasan kitabnya memang dibedakan antara musola dan masjid. Tergantung orang yang mewakafkan. Apakah dia itu niatnya ini ingin membuatkan masjid iya. atau hanya sekedar membuatkan musola. Nah kalau memang itu masjid, kami harus jenengan buat niki teman-teman yang belum tahu, mungkin ada kalau orang yang haid itu tidak boleh menetap di masjid. Makanya kalau orang yang umroh ataupun apa itu kan di Masjidil Haram boten asal. Orang-orang yang haid itu tidak boleh ke Masjidil Haram. Jadi, Baik. Iya, jadi seperti contohnya semisal nih Mbak Sania ya, kita ada berada di satu rombongan, iya, setelah itu mampir ke masjid untuk sholat. Nah, iya, satu orang ini sedang mengalami haid, iya, jadi tinggalnya atau menunggunya ini tidak boleh berada di masjid itu. iya. Jadi kalau masjid niku ada yang bagian serambinya. Karena Iya, niki pembahasannya nanti akan ke wakaf, bagian wakaf yang di masjidnya itu di mana. Kalau di latarnya saja niku mboten napa-napa.
nggak apa-apa kalau di situ. Tapi kalau di area masjidnya niku yang nggak boleh, tidak boleh. Apalagi kalau deras nggih, karena niku bukan hanya takut mengotori, tapi memang hukumnya niku haram, nggak boleh. Baik. Jadi kalau masjid ini juga tidak diperbolehkan. Kalau musola ini masih bisa. Bisa, Baik. bisa diperbolehkan. Nah, apa saja ini Mbak Sania yang memang diharamkan bagi wanita yang mengalami haid? Iya, Selain tadi juga tentunya kalau sholat tidak bisa, ibadah puasa juga tidak iya. ya. Lalu apakah ada ibadah lain yang memang ada kaitannya dengan haid ini yang tidak diperbolehkan atau diharamkan? Ibadah lain mengenai haid kalau yang tidak diperbolehkan dan biasa dijumpai di orang-orang ya niku membaca Yasin atau membaca Waqiah. Kalau memang dia tidak memiliki aurat, aurat niku yang wirid ya, bukan wirid yang ia baca sehari-hari. Kan ada beberapa orang yang memang wiridnya niku, jadi wajib. Dan niku diperbolehkan jika dia menghafal. Kalaupun dia belum hafal kok membaca niku juga tidak boleh. Mboten pareng. Jadi keharamannya itu membaca Al-Quran dan membawa. Sekedar membawa saja kan haram, Ya, apalagi untuk membaca. Kecuali untuk teman-teman yang mungkin sudah menghafal, dengan tujuan untuk menjaga hafalannya, itu justru yang diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak memiliki hafalan, dia pengen aja baca Al-Quran, dan itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk teman-teman guru-guru, mungkin ada ya yang mengajarkan Al-Quran, iya. saya sarankan kalau memang dia mengajarkan Al-Quran, cara baca Al-Quran, kalau dia masih dalam keadaan haid atau uzur, niku diganti pakai tiba, tiba iya kan saat niki wonten nggih, atau berzanji, dan niku juga bisa. Dari teman-teman yang belajar sendiri juga nanti bacanya itu berzanji atau tiba iya bagi orang-orang yang haid. Dan nanti posisi dia sebagai guru kalau mungkin memang tidak bisa apa namanya mengganti dengan berzanji atau dengan tiba iya berarti hanya menyimak teman-teman yang membaca. Hanya menyimak teman-teman yang baca. Kok ada yang mengajarkan Iya. niku memang diperbolehkan tapi kita lintas madhab. Mengikuti madhabnya Imam Maliki yang memang boleh membaca Al-Quran bahkan bagi dia orang yang haid. Jadi kalau di dalam madhab Syafi'i yang biasanya kita pelajari dan kita anuti, niku memang meskipun tujuannya untuk mengajarkan, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Nah, niku bolehnya jika kita lintas madhab ke Imam Maliki niku wow. Baik, terima kasih Mbak Sania untuk penjelasannya. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kita Mbak Sania Nggih. di siang hari ini. Ada Ibu Ipung yang ada di Magelang. Warna darah haid yang harus kita ketahui, ini pembedanya seperti apa? Ini ada beberapa warna haid. Nggih. Minggu lalu sudah sempat disinggung, tapi Nggih. belum banyak ini penjelasannya. Seperti apa Mbak Sania? Sebelumnya kita harus disclaimer dulu kalau darah haid meskipun berubah warnanya apapun, kalau masih dalam masa 15 hari, niku semuanya masih dihukumi haid. Nah, untuk warna darah ada merah, ya tentunya merah, coklat, hitam, kuning, dan keruh. Merah, coklat, hitam, kuning, dan keruh. Niku pada umumnya. Nah, kalau orang tuh mungkin biasa banyak yang ditanyakan tuh mengenai darah yang keruh ya. Saya kembalikan lagi, kalau kadar orang bisa mengatakan dirinya suci, niku berbeda-beda. Tapi harusnya sampai benar-benar bersih. Cuman ada orang yang kesehariannya memang kalau ngapunten mengeluarkan madi atau keputihan, Iya. niku tidak benar-benar bening. Jadi ada mungkin yang keruh. Ada mungkin yang keruh. Nah, kalau seumpama dia itu suci dari haid, jangan biasakan keruh kalau memang biasanya keputihannya nggak kayak gitu. Nggih, jangan mengatakan itu sudah suci. Maksudnya kalau dari pengalaman ya, dari teman-teman saya juga mungkin bisa dibedakan ini untuk teman-teman perempuan lebih gampangnya kalau keputihan niku biasanya kental. Kalau darah haid niku biasanya cair. Jadi meskipun warnanya keruh, kalau seumpama kita nopo cek menggunakan kapas, kalau disiram Iya. meskipun keruh, niku akan langsung hilang. Tapi kalau keputihan, niku biasanya umumnya niku kental. Mungkin kalau tidak bisa dibedakan dengan kapas, bisa juga dengan kita lihat teksturnya, kok ternyata dia itu masih kental. Kalau sudah kental, ya berarti ini keputihan. Tapi ternyata meskipun warnanya putih pun, kok kita siram langsung hilang, secara kayak berarti kayak cair gih, kena Iya. air langsung hilang, niku biasanya masih haid.
Tapi kalau keputihan niku gini ku teksturnya lebih kental. Biasanya niku mungkin yang benar-benar orang yang bingung banget niki apakah keputihan apa Iya. masih head nggih. Lah niku cara membedakan yang paling gampang. Cobi digunakan kapas, kemudian dicek, kita lihat, kita siram. Kok ternyata dia langsung hilang kayak cair, ngoten niku berarti masih head. Tapi kok ternyata teksturnya sudah berubah menjadi kental, ya berarti niku keputihan. Tapi kita harus tahu nggih, kalau masih dalam jangka 15 hari, warna haid itu tidak sampai akan membedakan seumpama coklat haid, terus merah tidak haid. Iya. Atau kan ini kan nanti kesinambungannya niku dengan kekuatan darah haid. Kalau darah kuat, justru yang warna hitam niku darah kuat. Tapi kalau yang warna merah niku berarti yang darah lemahnya dia. Nah, untuk teman-teman yang memang berhati-hati, mungkin sering mengalami istihadah, nggih. Niki catatannya untuk teman-teman yang sering mengalami istihadah, niku harus mencatat warna darahnya. Soalnya apa? Ketika dia istihadah, warna darah itu juga menentukan hukum haidnya dia. Baik. Dan nanti kalau darah kuat akan dihukumi haid, kalau darah lemah akan dihukumi istihadah. Cuman ini untuk teman-teman yang istihadah. Iya. Kalau dia memang masih di dalam jangka 15 hari, maka apapun warna darahnya itu tidak menimbulkan yang satu darah haid, yang kuat darah haid, yang lemah darah istihadah. Tapi kalau sudah istihadah berarti melewati 15 hari, nah niku di situ kita perlu catatan adanya warna darah. Kalau sudah dari 15 hari, dan ini sulitnya kalau dia tidak memiliki catatan darah, akhirnya dia tidak bisa membedakan kapan kemarin aku keluar darah kuat, Iya. kapan kemarin aku keluar darah lemah. Soalnya yang dihukumi haid itu yang darah kuatnya saja. Dan ini sulit. Nanti mungkin permasalahan istihadah bisa kita bahas lebih lebar lagi di bab istihadah nanti. Ya, dan juga yang bergabung bersama dengan kita, Mbak Sania, di siang hari ini, jika ada seorang wanita yang kebiasaan masa haidnya 6 hari, Iya. kemudian bertambah dari biasanya, ini bagaimana hukumnya? Nah, kalau niki kan permasalahan golibnya haid, biasanya kita keluar 6 hari. Terus sekarang berubah jadi 9 hari. Kalau perubahannya itu masih di dalam masa haid, semuanya masih dihukumi haid. Masih. Cuman nanti niku sama lagi kembalinya ke istihadah. Baik. Kalau nanti dia istihadah, biasanya saya keluar darah 6 hari. Selama 3 bulan berturut-turut saya 6 hari terus. Tiba-tiba hari ini, bulan ini, saya mengeluarkan darah haid selama 17 hari. 17 hari itu kan berarti sudah melewati masa maksimal haid. Iya. Ketika kita memiliki nopo adat ya, dalam kitab itu kalau kebiasaan atau walib itu dikatakan adat. Dia memiliki adat setiap bulan biasanya 6 hari. Kok sekarang tiba-tiba 17 hari? Maka yang dianggap haid itu hanya yang adatnya saja, 6 hari. Jadi kebiasaan haid niku tanggal hari-hari pasti 6 hari nggih. Niku hanya akan membedakan hukum ketika dia istihadah. Kok dia tidak istihadah, tetap semuanya dikatakan haid. Jadi biasanya sekarang nih saya bulan pertama 6 hari, Iya. bulan kedua 6 hari, bulan ketiga 6 hari. Kok bulan keempat saya mengeluarkan darah selama 13 hari, maka nggih 13 hari semuanya dihukumi haid. Bukan berarti kemarin biasanya 6 hari, kok sekarang tiba-tiba 13 hari. Berarti saya sesuai adatnya ya. Setelahnya saya istihadah mboten, tetap semuanya dikatakan haid. Baru kalau lebih dari 15 hari, adat kebiasaan kita itulah yang menentukan bahwa hanya hari itu saja kita dikatakan haid. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Sania. Masya Allah, luar biasa ini untuk penjelasannya. Semoga keluarga Fas, terutama para perempuan ini di rumah, bisa menambah ilmu tentang fikih wanita, terutama tentang hukum haid ini. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kita, Mbak Sania, ada Ibu Win yang ada di Tempuran. Selamat siang, Fas FM. Mau tanya, kalau sedang haid, boleh tidak kita ziarah masuk makam dan mendoakan ahli kubur? Ini seperti minggu lalu sudah kita bahas juga, tapi biar lebih jelas lagi, ada beberapa keluarga Fas yang mungkin minggu kemarin belum menyimak ini Mbak Sania. Untuk teman-teman yang ziarah, bagi orang yang haid niku mungkin emang ada nggih beberapa makam yang ditulis secara peraturan. Iya. Memang untuk yang haid dilarang masuk. Berarti niku aturan
aturan dari makam tersebut dan itu harus kita patuhi. Cuman kalau memang tidak ada peraturan tersebut, karena keharamannya orang yang haid niku hanya memasuki masjid. Tapi kalau ziarah masih diperbolehkan. Cuman untuk bacaan-bacaan yang memang kita tidak menghafal, niku tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang kita nggak hafal, ya kita nggak boleh ikut baca. Kita nggak hafal nopo surat An-Nas umpama, ya, kita tidak boleh membaca karena itu nanti sama seperti membaca Al-Quran. Nah, kalau kita sudah menghafal, beda lagi kalau sudah menghafal, maka kita diperbolehkan. Mungkin kalau teman-teman yang ziarah bisa diganti dengan berdoa atau membaca sholawat, masih banyak. Jadi jangan bingung kalau kita ziarah terus yang lainnya baca yasin mungkin ya, atau yang lainnya tahlilan. Kita kalau haid, mungkin kalau di pondok-pondok, teman-teman yang lain Quranan, teman-teman yang haid tahlilan. Soalnya mungkin rata-rata di pondok niku kan menghafal nggih. Jadi diperbolehkan. Tapi kalau teman-teman yang memang tidak menghafal, jadi dia itu membaca benar-benar pure seperti baca Al-Qur'an, niku tidak diperbolehkan. Untuk baca yasin napa boleh nggih, mboten angsal. Jadi ada beberapa hal selain tadi juga yang diharamkan bagi wanita yang mengalami masa haid ini, selain juga tidak boleh sholat ya, menjalankan ibadah puasa. Tadi juga sudah diinformasikan, dijelaskan sama Mbak Sania, bahkan untuk melewati masjid atau berada di serambi masjid pun ini juga tidak diperbolehkan. Kecuali kalau musola ini masih boleh ini Mbak Sania ya. Baik, nanti akan dijelaskan juga hukum tadi Mbak Sania sempat menginformasikan tentang wakaf masjid ini sendiri juga ya. Jadi nanti mau dibahas lagi. Untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Mbak Sania siang ini, silakan manfaatkan 0815 7870 9640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Untukmu Perempuan. Kembali lagi keluarga Fas yang hari ini program spesial Untukmu Perempuan masih dengan Nisa dan juga Ning Yusfina Zahruzania atau Mbak Sania. Anda keluarga Fas bisa sampaikan untuk tanya jawab di 0815 7870 9640. Pembahasan kita tentang kitab Uyunul Masail atau haid ini keluarga Fas. Silahkan untuk Anda yang mau bertanya di 0815 7870 9640-nya. Memang ya, Vicky, wanita banyak sekali permasalahan yang dibahas, terutama masalah haid. Setiap wanita wajib mengerti hukum dan perhitungan masa haid itu sendiri. Dan tadi Mbak Sania sudah menginformasikan, memberi penjelasan tentang apa-apa saja hukum dan kewajiban kita ketika haid yang tidak boleh dijalankan juga. Nah, Mbak Sania, ada beberapa hal juga yang ada di keluarga Fas ini biasanya. Kalau tadi kan membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Tapi misalnya ada keluarga Fas yang membawa Al-Quran ada terjemahannya. Ini juga apakah diperbolehkan ketika kita sedang haid? Kalau orang yang haid itu kan keharamannya menyentuh bahkan ya, menyentuh dan membawa Al-Quran. Nah, namun untuk beberapa Al-Quran ternyata ada yang diperbolehkan. Contohnya Al-Quran tafsir. Al-Quran kan ada yang terjemahnya menggunakan Arab ya, ini biasa disebut dengan Al-Quran tafsir. Ini kita boleh membawanya. Cuman kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh bagian Al-Qurannya. Karena kenapa? Yang seperti itu, atau contoh Al-Quran yang ada terjemahnya, niku kan dia tidak hanya mengandung Al-Quran. Bahkan bisa jadi memang kandungan antara terjemah dan Al-Qurannya lebih banyak terjemahnya. Artinya gara-gara hal tersebut, akhirnya Al-Quran tadi tidak lagi dijadikan benar-benar mushaf, tapi kita seperti membawa buku. Kayak buku, tapi yang di dalamnya ada ayat Al-Qurannya. Makanya diperbolehkan membawa Al-Quran terjemah. Niku angsal nggih. Cuman kita harus berhati-hati untuk tidak menyentuh bagian Al-Qur'annya. Jadi andaikan kita membawa berarti cukup dibawa dan paling enggak niku sing disentuh cuman terjemahnya saja. Membawa loh bukan untuk membaca. Jadi kalau enggak ada bedanya antara dia membaca Al-Qur'an terjemah dan Al-Qur'an yang seperti biasanya. Tapi kalau terjemah tafsir, terjemah pakai Indonesia niku juga boleh. Ataupun toh ada orang yang Al-Qur'an kita haid tetap boleh memegang Al-Quran itu. Akhirnya
di bagian samping-sampingnya atau di mananya ini ku ditulis sholawat contohnya, atau kita tulis apa yang sekira tulisan itu lebih banyak daripada Al-Quran, maka kita sudah boleh membawanya. Tapi kok sekira di dalamnya lebih banyak Al-Qurannya, maka kita nggak boleh membawanya. Nah makanya ada niki, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu kalau seperti kita membawa juz amma kan nonton guys sekarang juz amma yang kantong atau juz amma yang kecil. Nah kalau tidak ada terjemahnya, niku kita tidak boleh nggih membawa contohnya buku Yasin. Kalau nggak ada terjemahnya niku juga mboten asal. Tidak diperbolehkan Mbak Sania. Jadi sekira di dalamnya itu lebih banyak mushafnya, lebih banyak penggalan Al-Quran, karena kan keharamannya bukan tidak membawa Al-Quran nggih, tapi mushaf. Mushaf itu hanya penggalannya saja. Kalau orang haid kemudian melihat ada lembaran Al-Quran jatuh misalnya, niku juga tidak boleh. Karena keharamannya itu membawa atau menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ada buku yang di dalamnya Al-Qurannya sekiranya lebih banyak, maka niku juga tidak boleh. Karena sudah dianggap mushaf. Baik, terima kasih ya Mbak Sania. Kemudian yang bertanya juga siang hari ini ada dari Ibu Aida. Bagaimana ini untuk kita cara membedakan antara haid dan juga istihadoh. Ini sedikit kita bahas untuk istihadoh. Tapi sebelumnya Mbak Sania juga bisa dijelaskan antara haid dan istihadoh ini sebetulnya bedanya di mana Mbak Sania? Nah, pentingnya buat teman-teman sekalian untuk mencatat, menulis kapan kita keluar haid, kapan kita berhenti. Mungkin kalau warna darah sebenarnya nggih penting, cuman tidak begitu penting bagi teman-teman yang memang haidnya normal. Kalau teman-teman yang haidnya tidak normal, kemungkinan besar akan ke istihadoh, maka wajib. Harus juga, soalnya yang membedakan antara darah kita dianggap haid atau tidak, itu dengan darah tadi, apakah ini darah kuat atau darah lemah, yang mana darah kuat dan darah lemah bisa dibedakan dengan warna darah. Nah, untuk permasalahan istihadoh, niki akan ada banyak kasus. Istihadoh itu kan ada yang disebabkan mungkin masa sucinya kurang. Jadi saya baru suci 13 hari. Ternyata setelah itu sudah mengeluarkan darah. Harusnya kan minimalnya 15 gitu. Maka istihadoh yang seperti itu, dia istihadoh yang nanti dianggap istihadohnya hanya melengkapi masa suci. Bukan yang nanti akan membedakan menggunakan, tadi kan ada di awal menggunakan adat, ada yang menggunakan darah kuat, darah lemah, ada yang menggunakan hitungan. Dan itu nanti kalau permasalahannya ke istihadoh, nanti akan ada banyak hal, ada banyak cara yang bisa menentukan apakah kita ini yang haid dan mana yang haid dan mana yang istihadoh. Dan itu tapi penjelasannya sangat banyak karena tergantung kasus. Cuman kenapa kok kita perlu membedakan antara istihadoh dan haid? Karena kalau istihadoh itu kita masih wajib sholat, masih wajib puasa sebagaimana orang yang suci pada umumnya. Jadi orang-orang itu kayak contoh puasa, sholat, tawaf itu hanya diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, bukan haid, nifas, dan istihadoh. Makanya kita perlu membedakan mana istihadoh, mana haid, karena konsekuensi yang diterima oleh orang istihadoh itu sama seperti orang yang suci. Makanya kita harus tahu. Soalnya kalau kita posisi istihadoh, kok kita sampai meninggalkan sholat, ya berarti dia wajib mengkodok. Kok kita sampai meninggalkan puasa, jelas wajib untuk mengkodok. Makanya, jadi untuk istihadoh ini artinya kita diperbolehkan untuk sholat Mbak Sania? Ya, wajib bahkan. Bukan diperbolehkan, tapi wajib. Nah, cuma nanti kalau istihadoh, tata cara sholatnya berbeda. Mulai dari niatnya, niat wudunya, bukan niat sholatnya. Kalau niat sholatnya masih sama. Mulai dari niat wudunya, kewajibannya dia saat wudu, soalnya dia dianggap seperti orang yang daimul hadas, memiliki hadas terus-menerus. Kemudian orang istihadoh juga satu kali wudu itu hanya bisa untuk satu kali sholat. Beda dengan teman-teman yang suci pada umumnya, kalau kita suci biasanya satu kali wudu boleh untuk beberapa kali sholat. Tapi kalau orang istihadoh, satu kali wudu hanya untuk satu kali sholat dan beberapa sunnah. Jadi sunnah bisa digunakan. Cuman kalau fardu hanya untuk satu kali sholat. Dan orang yang istihadoh niku tata cara sholatnya niku berbeda, karena kalau dari teman-teman yang memang deras mengeluarkan darahnya, wajib untuk menyumbat. Menyumbatnya
dengan beberapa cara nggih. Iya. Mungkin kalau memang tidak begitu deras, kita cukup menggunakan pembalut saja. Niku kan sudah bisa menutup untuk tidak mengeluarkan darah. Dan kalau seumpama dia memang deras, kita wajib untuk menyumbat dengan kapas yang dimasukkan ke dalam farji ngapunten. Soalnya kalau toh dia tidak menyumbat sampai dalam, sampai darahnya niku tidak keluar, nanti jadinya dia sholat membawa najis. Iya Baik. kan? Iya. Seumpama kalau ada orang pakai kapas nih, pakai kapas, tapi dia tidak begitu dalam dalam menyumbat. Akhirnya darahnya keluar. Akhirnya kan seakan-akan kita membawa najis, karena najisnya tetap keluar kan, nggih, mboten berhenti. Dengan adanya disumbat tadi kan darahnya stop dulu, tidak ada najis yang kita bawa selama sholat. Makanya orang istiadoh niku harus napa namanya nyumpel lah bahasa nenek sakniki nggih, ngapunten. Nah, wajib seperti itu. Kalau tidak, akhirnya dia sholat dengan membawa najis, akhirnya sholatnya nggih tidak sah. Memang sulit untuk teman-teman yang Iya. istiadoh, ngapunten. Jadi harus belajar lebih dan berhati-hati dalam menghitung hitungan, berhati-hati dalam menghitung hitungan. Juga kalau sudah keterlaluan nggih, mungkin sering banget mungkin perlu bahkan harus diperiksakan nggih, karena itu sudah tidak normal, sudah apa namanya berpengaruh ke kesehatan juga. Mungkin ada yang nggak sehat dari Iya. rahimnya atau bagaimana, niku juga perlu diperiksakan. Cuman titik besarnya kalau dalam fikih niku konsekuensinya sama seperti orang suci, jadi harus berhati-hati. Baik, terima kasih ya Mbak Sania untuk penjelasannya. Kemudian ada yang sudah bergabung juga bersama dengan kita Nggih, Mbak Sania siang hari ini. Kalau ternyata kita sedang haid sudah berhenti, nggih. sudah mandi suci juga, sudah bersih diri, kemudian ternyata keluar lagi. Apakah kita juga harus mandi wajib lagi? Terima kasih. Ada dari Ibu Siti ini. Iya. Nah, terus kalau buat keluarga fas yang memang haidnya berhenti-berhenti, dan itu ketika kita berhentinya belum melebihi masa minimal haid. Iya. Masa minimal haid seperti yang kemarin sudah kita pelajarin itu kan 24 jam atau 1 hari 1 malam. Dia berarti sudah positif dinamakan haid. Akhirnya kok ternyata dia seumpama mengeluarkan darah di jam 7 pagi. Keesokan harinya di jam 8 pagi darahnya berhenti. Berarti dia wajib untuk mandi. Karena berarti dia berhenti dari haid. Cuman kalau mengeluarkan darahnya baru 5 jam atau mungkin 8 jam atau 10 jam, pokoknya di bawah 24 jam, karena dia belum melewati masa minimal haid, maka dia tidak wajib untuk mandi, cukup untuk dibersihkan saja. Baru setelahnya nanti kok ternyata keluar lagi, akhirnya gara-gara dengan terputus-putus tadi kok digabung sudah melewati masa minimal haid, kok berhenti, baru dia wajib untuk mandi. Baik, terima kasih Mbak Sania untuk penjelasannya. Untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Mbak Sania siang ini, silakan manfaatkan di 0815 78709640-nya. Pembahasan untuk perempuan siang hari ini dari kitab Uyunul Masail tentang haid. Anda bisa sampaikan tentunya di 081578709640 dan bisa mendengarkan kami melalui live streaming. Download aplikasi Suara Tunggal Noise ya. Kita akan kembali lagi Mbak Sania setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di program spesial Untukmu Perempuan. Kembali lagi keluarga Fas yang hari ini Untukmu Perempuan masih bersama dengan Nisa dan juga Ning Yusfina Zahro Sania. Pembahasan tentang kitab Uyunul Masail atau tentang haid. Dan Anda bisa bertanya dengan Mbak Sania siang hari ini melalui 081578709640-nya. Mbak Sania, tadi sudah diinformasikan sama Mbak Sania apa-apa saja yang memang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Apalagi juga mau bulan puasa ini ya. Sebetulnya Mbak Sania ya, jadi kalau puasa ini kan wajib dikodok ya. Nggih. Tapi kalau sholat ini apakah juga sama hukumnya wajib dikodok juga? Apalagi ketika kita sedang haid ini. Nggih. Nah, kalau nampo niki nggih, perbedaannya kenapa kalau puasa itu kan harus untuk dikodok, tapi kenapa kalau sholat enggak? Padahal dia sama-sama ibadah wajib yang ditinggalkan atau yang memang tidak diperbolehkan. Nah,
Kalau puasa itu kan satu hari 24 jam kita tidak makan. 24 jam ya. Dari subuh sampai maghrib tidak diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan minum. Tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Jadi puasa itu mungkin saja atau memang mudah untuk dilakukan ketika kita meninggalkan hanya selama 8 hari atau 10 hari atau pada umumnya haid 15 hari, Iya. niku masih mungkin untuk dilakukan. Tapi kalau sholat aja kadang kita punya kodokan satu kali sholat duhur atau duhur sama asar niki masih ada yang merasa kayak keberatan nanti aja lah nanti aja Iya. terus onten sing kados ngoten. Apalagi kalau seumpama satu hari kita 5 waktu, kita terus headnya selama 5 hari, berarti kan itu sudah 5 kali 5, 25 kali sholat, udah lebih dari terawih niku akan masyakoh atau sulit jika dilakukan oleh orang-orang. Jadi memang Gusti Allah niki tahu taraf namo kadarnya hambanya itu bagaimana Makanya kalau puasa hambanya pasti kuat dan itu wajib untuk dikodok. Tapi kalau sholat itu terbilang masyakoh atau sulit, akhirnya tidak wajib untuk dikodok. Baik, terima kasih ya Mbak Sania. Nah, sama juga minggu lalu kita membahas ketika kita dapat haid ini di waktu duhur ini ya. Iya. Berarti setelah besoknya kita selesai, Iya. kita harus mengganti kodok sholat duhur itu tadi. Iya. Atau duhur dan asar atau seperti apa Mbak Sania? Nah, kalau untuk sholat-sholat yang kita tinggalkan sebelum haid berarti contohnya sudah masuk waktu zuhur, sudah jam 12 sudah masuk waktu zuhur, sampai jam 2 kita belum sholat zuhur, kok ternyata mengeluarkan darah haid, maka wajib untuk mengkodok sholat zuhurnya saja. Bukan duhur sama asar. Jadi duhurnya saja Mbak Sania. Kalau sebelum haid. Tapi kalau posisi setelah haid, berarti asar kita ini suci, wajib untuk mengkodok duhurnya juga. Cuman kalau di awalnya haid, kok bisa dijamak? Niku tidak. Tetap yang wajib hanya duhurnya saja. Tapi kalau pas masa sucinya, berhentinya, niku ketika sholatnya itu bisa dijamak, contohnya duhur asar atau maghrib isya, dua-duanya harus dikodok. Ketika suci dari haid bukan pada awal mula haid. Baik, terima kasih Mbak Sania. Sebelum kita closing juga ada satu pertanyaan. Mari kita selesaikan dulu ini Mbak Sania ya. Assalamualaikum Ning Sania dan juga Mbak Nisa. Masya Allah, Alhamdulillah mendapatkan ilmu di siang hari ini. Cuman saya terus terang masih agak bingung ini antara membedakan untuk darah haid dan juga istihadoh. Lalu masa dari istihadoh ini berapa hari? Terima kasih. Ada dari Ibu Umi ini yang ada di Kota Magelang. Untuk istiadoh kami disclaimer dulu kalau memang istiadoh ini tergantung kasusnya untuk menentukan mana darah haid, mana darah istiadoh. Cuman untuk pengertiannya sendiri, darah istiadoh adalah darah yang keluar lebih dari masa haid atau belum mencapai minimal masa suci. Darah yang tidak dikatakan darah haid, ya berarti itu namanya darah istihadoh. Untuk kita membedakannya, kalau seumpama darahnya keluar di hari ke-16, berarti itu namanya darah istihadoh. Atau darahnya keluar di masa suci kita belum full 15 hari. Berarti suci baru 13 hari, tapi kok ternyata keluar darah, berarti kan belum mencapai minimal masa suci, itu namanya darah istiadoh. Tidak bisa dibedakan begitu saja. Darah istiadoh ini hanya dengan melihat warna, dengan melihat tekstur atau darah kuat, darah lemah, nggak bisa dibedakan begitu saja. Soalnya istiadoh ini nanti akan berbeda-beda melihat cara dia menghitungnya dan dia kebiasaan haidnya. Makanya yang penting di penghitungannya loh. Soalnya darah yang warnanya apapun, teksturnya bagaimanapun, keluarnya sakit atau enggak sakit, kok dia masih di cakupan 15 hari, dan masa sucinya juga sudah 15 hari, semuanya dinamakan darah haid. Jadi kalau pengen bisa membedakan mana yang haid, mana istihadoh, ngapunten tidak bisa dibedakan secara fisik.
atau darahnya bagaimanapun itu mboten saged, tapi dengan hitungan yang dia punya. Hitungannya niku nanti minimal suci dan maksimal haid. Kok dia tidak memenuhi itu, ya berarti itu namanya darah istihadah, atau mungkin darahnya niki keluar sebelum minimal umur bisa dikatakan haid, umur 8 tahun atau 7 tahun. Tapi kalau untuk tua Iya. atau menopause, kalau minimal umur kan ada, tapi untuk maksimal umur dalam haid niku tidak ada. Semuanya masih dinamakan darah haid. Cuman kalau istihadah mungkin nanti karena kita melihat kasusnya nggih, Iya. nanti akan banyak kasus yang dihadapi untuk teman-teman yang istihadah, dan itu baru bisa dikatakan kamu istihadah gara-gara darah kuat, darah lemah. Kamu istihadah dengan melihat adatnya. Kamu istihadah dengan melihat kurang dari 15 bulan. Niku dilihat per kasusnya. Karena ada muqtadah mumayyizah, ada muqtadah wairu mumayyizah. Niku nanti di bab istihadah. Mungkin kalau memang ngapunten dari teman-teman ada yang mengalami istiadah atau bagaimana, kalau ada kesempatan lagi kita bisa langsung tanyakan saja Iya. kasusnya bagaimana, supaya kita tahu sebenarnya dihukuminya niku seperti apa. Karena tidak bisa dikomplekskan ngoten nggih, ngapunten kalau istiadah hanya dengan Iya. warna atau niku mboten saged. Baik, terima kasih Mbak Sania. Terima kasih juga untuk kehadirannya di Nggih. siang hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk keluarga Fas di rumah ataupun juga untuk para perempuan kali ini ya. Minggu depan semoga bisa bertemu kembali dengan pembahasan yang juga masih sama ini. Kita juga masih bahas untuk kitab Uyunul Masailnya tentang haid. Jadi keluarga Fas punya kesempatan atau bisa tanya dulu di WhatsAppnya Fas FM. Untuk Jumat depan kita akan bacakan ya. Dan akhirnya keluarga Fas berakhir program untuk perempuan di siang hari ini. Mohon maaf kalau ada beberapa salah kata. Semoga bermanfaat untuk keluarga Fas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.